Cinta, simpati, atau manipulasi? Mengenal dark triad personality dalam hubungan pria-wanita. Ia terlihat menyedihkan. Ceritanya penuh luka, mengundang orang bersimpati. Selalu menempatkan diri sebagai korban. Di sisi lain, ia pandai merayu dan membaca emosi orang lain. Ia tahu kapan harus bersikap manis, kapan harus terlihat rapuh, dan kapan harus meminta simpati. Jika dilihat dari kejauhan, pria ini tampak normal dalam perilakunya. Padahal ia memiliki sisi lain yang jauh lebih kompleks. Ia memiliki kombinasi karakter tertentu yang sering muncul dalam hubungan interpersonal yang manipulatif. Dark triad personality. 3 sisi gelap dalam kepribadian manusia. Dark triad personality. Istilah ini diperkenalkan oleh psikolog Delroy Paulhus dan Kevin Williams pada tahun 2002 untuk menggambarkan 3 kecenderungan kepribadian yang sering muncul bersamaan pada seseorang: narsisisme, Machiavellianism, psikopati. Narsisisme atau narsisisme, rasa kagum dan cinta yang berlebihan terhadap diri sendiri. Sering disebut narsisme subklinis, bukan gangguan klinis NPD. Karakter individu, haus validasi, merasa dirinya jauh lebih hebat dan berhak atas perlakuan istimewa meski tanpa prestasi yang sepadan. Sangat sensitif. Meskipun terlihat sangat percaya diri, sebenarnya memiliki harga diri yang rapuh dan mudah tersinggung jika dikritik. Egois, kurang empati terhadap perasaan orang lain karena terlalu fokus pada kepentingannya sendiri. Machiavellianisme. Istilah ini diambil dari nama Niccolo Machiavelli. Fokus utamanya adalah penggunaan segala cara, termasuk cara yang tidak etis untuk mencapai tujuan. Karakter individu, strategis dan licik, sangat pandai berencana jangka panjang dan menganggap kejujuran bukan hal yang penting. Bermuka 2. Mampu bersikap sangat ramah dan kooperatif di luar demi menyembunyikan agenda tersembunyi. Sinis, memandang orang lain hanya sebagai alat atau objek yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kontrol emosi baik, berbeda dengan psikopat yang impulsif, mereka biasanya sangat terkendali saat melakukan tindakan manipulatifnya. Psikopati, karakter yang dianggap paling berbahaya karena ditandai oleh kurangnya empati yang ekstrim dan perilaku antisosial. Karakter individu, pesona palsu, superficial charm, terlihat karismatik dan pandai bicara, namun gunanya hanya untuk memanipulasi orang lain. Minus empati, sama sekali tidak punya rasa kasihan atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Kebal rasa bersalah, tidak pernah merasa menyesal meski sudah merugikan, menyakiti, atau membohongi orang lain. Impulsif dan berisiko, sering bertindak tanpa pikir panjang dan mudah bosan, sehingga cenderung mencari sensasi yang berbahaya. Emosi dangkal, tidak bisa merasakan emosi mendalam seperti cinta atau ketakutan, dan seringkali hanya berpura-pura menunjukkannya. Rasa percaya diri berlebihan atau grandiosity, perasa superior, sombong, dan menganggap diri lebih istimewa dibandingkan dengan orang lain. Manipulatif dan penipu, sering berbohong dan membujuk orang lain demi keuntungan pribadi. Yuk kita lihat seperti apa seorang pria yang punya 3 karakter ini sekaligus saat beraksi mendekati seorang wanita yang ia incar. Si narsis. Tujuannya ingin mendapatkan simpati dan divalidasi bahwa dia adalah pria yang pantas dibelas kasihani. Cara pendekatan, dia akan menghujani si wanita dengan cerita tentang kepedihannya dikhianati. Setelah menceritakan kepedihannya, dia akan berkata, "Aku belum pernah senyaman ini bercerita pada orang lain." Tujuannya tentu ingin membuat si wanita merasa spesial dan terpilih. Ciri khas, jika si wanita tidak memberi perhatian atau respon balik, dia akan cepat kehilangan minat atau justru merendahkan si wanita untuk menyelamatkan egonya. Si Machiavellian,
Tujuan ingin mendapatkan kontrol atau keuntungan tertentu dari hubungan tersebut. Cara pendekatan, dia adalah bunglon. Dia akan mempelajari apa yang disukai wanita itu, pura-pura memiliki hobi yang sama, dan merancang skenario agar si wanita merasa sangat butuh padanya. Semuanya terhitung. Dia tahu kapan harus menghilang, tarik ulur, agar si wanita makin penasaran. Ciri khas, dia sangat sabar. Dia bisa menunggu berbulan-bulan membangun citra pria sempurna hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, koneksi, uang, atau status. Si psikopat, tujuan ingin kepuasan instan, dominasi, atau sekadar hiburan mencari mangsa. Cara pendekatan, dia akan menggunakan pesona kilat atau glib charm. Dia bisa terlihat sangat berani, agresif, dan romantis secara berlebihan di awal, sering disebut dengan love bombing. Dia tidak peduli dengan perasaan atau batasan si wanita. Jika dia ingin mendekati, dia akan maju terus tanpa rasa malu atau takut ditolak. Ciri khas, dia bisa sangat cepat berganti pasangan. Jika hari ini ditolak atau bosan, besok dia bisa mendekati wanita lain seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, tanpa rasa bersalah sedikit pun. NPD versus DTP. Apa bedanya? NPD, kepanjangan dari Narcissistic Personality Disorder, adalah diagnosis medis atau klinis. Fokus utamanya adalah seseorang yang haus pujian karena punya insecurity, rasa tidak aman yang dalam. DTP, Dark Triad Personality, adalah istilah psikologi sosial. Ini paket lengkap yang lebih berbahaya karena narsismenya bergabung dengan kelicikan Machiavellian dan kekejaman atau tanpa sesal psikopati. Semua orang dengan NPD punya sifat narsis, tapi tidak semua orang NPD adalah dark triad atau DTP. Sebaliknya, orang DTP sudah pasti punya sifat narsis ditambah 2 bumbu gelap lainnya. 10 tanda pria memiliki dark triad personality. 1. Terlalu cepat menceritakan penderitaan hidup untuk membangkitkan simpati. 2. Selalu menempatkan diri sebagai korban dalam setiap cerita. 3. Cerita sering berubah atau detailnya tidak konsisten. 4. Pandai memutarbalikkan fakta dan perilaku tidak konsisten dengan ucapan. 5. Hubungan didorong segera menjadi serius. 6. Tanggung jawab rendah tetapi menuntut pengertian besar. 7. Riwayat pekerjaan tidak stabil. 8. Memiliki perilaku adiktif. 9. Pandai merayu dan membaca emosi orang. 10. Sulit mengakui kesalahan. Bisakah pria dengan kepribadian ini berubah? Secara jujur, mengubah orang dengan kepribadian dark triad adalah tantangan yang sangat berat, bahkan bagi terapis profesional sekalipun. Ya, sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin. Masalah utamanya adalah mereka biasanya tidak merasa ada yang salah dengan diri mereka. Bagi mereka, sifat manipulatif atau egois adalah alat bertahan hidup yang efektif. Mereka hanya akan berubah jika ada kejadian luar biasa yang menghancurkan hidup mereka, seperti kehilangan jabatan, masuk penjara, atau ditinggalkan semua orang. Mereka sendiri yang punya keinginan internal yang kuat untuk berubah, bukan karena dipaksa pasangan. Tips menghadapi dan mengarahkan perubahan jika kamu mampu bertahan bersama dengan orang berkepribadian dark triad personality. Jangan menjadi penyelamat. Kamu tidak bisa mengubahnya dengan cinta atau kesabaran ekstra. Berhenti merasa bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dia. Ini justru akan membuat kamu menjadi korban manipulasi yang lebih dalam. Tetapkan batasan tegas atau firm boundaries. Katakan dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau kamu berbohong lagi tentang hal ini, aku akan pergi selama seminggu. Dan kamu harus melakukannya jika ia melanggar. Ia hanya menghargai kekuatan dan konsekuensi, bukan permohonan. Gunakan logika untung rugi, bukan perasaan. Karena empatinya kurang, jangan katakan, aku sedih kalau kamu begini. Itu tidak mempan. Gunakan logika untung rugi. Kalau kamu terus begini, reputasimu akan hancur dan aku tidak akan mengakuimu sebagai keluarga. Arahkan ke bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater.
Ia butuh terapi spesifik seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Namun berhati-hatilah karena tipe Machiavellian seringkali justru memanipulasi terapisnya agar terlihat seolah-olah mereka sudah sembuh. Fokus pada perilaku bukan janji. Orang dark triad adalah ahli kata-kata atau silver tongue. Jangan percaya janji manis atau air matanya. Lihatlah perubahan perilakunya secara konsisten selama minimal 6 bulan hingga 1 tahun. Sadari sunk cost fallacy adalah kesalahan berpikir ketika seseorang tetap melanjutkan sesuatu hanya karena sudah terlanjur menginvestasikan waktu, uang, atau tenaga. Padahal sebenarnya pilihan terbaik adalah berhenti. Jadi jangan bertahan hanya karena merasa sudah lama berhubungan. Jika dia terus-menerus melanggar batasan kamu tanpa ada rasa sesal, kamu harus berani memprioritaskan kesehatan mental kamu sendiri. Kesimpulan pahit, kebanyakan ahli menyarankan untuk menjauh atau no contact daripada mencoba mengubahnya. Energi yang kamu habiskan untuk mengubah satu orang dark triad seringkali berakhir dengan kesehatan mental kamu yang hancur. Apalagi jika seseorang memiliki pola perilaku dark triad selama puluhan tahun atau separuh lebih dari usianya, maka situasinya sangat berat. Secara psikologis, karakter ini sudah sangat mengakar atau rigid dan menjadi bagian dari identitasnya. Kemungkinan dia berubah secara fundamental hampir 0%. Karakter dark triad biasanya justru semakin mahir memanipulasi seiring bertambahnya usia. Pada akhirnya, memahami psikologi manusia itu penting. Namun menjaga hati dan meminta petunjuk Allah SWT jauh lebih penting. Bersandarlah selalu kepada Allah agar kita tidak mudah terjebak oleh tipu daya manusia. Karena kita tidak selalu mampu membaca niat manusia. Allah Maha Penolong bagi hambanya yang sabar dan bertawakal.